lagi bersama saya Jenny, peserta Latsar Gelombang 3 Angkatan 25 nomor daftar hadis 19 tahun 2026 Kementerian Pertanian. Pada hari ini pembelajaran tentang sinkronus sangat menarik bersama coach saya, Coach Widi. Pada hari ini kami membeda ulang tugas kami tentang analisis kondisi terkini yang ada dalam lingkungan kerja serta dengan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Banyak hal yang dibenahi dari tugas-tugas kami yang telah kami kumpulkan, telah kami kerjakan, di mana tugas tersebut yang akan dipakai sampai ke agenda 4 pada saat seminar rancangan aktualisasi. Pada saat pemilihan masalah kita dituntut untuk melihat masalah yang relevan sesuai dengan tusi kita masing-masing di lapangan, khususnya kita sebagai penyuluh pertanian lapangan. Dan isu atau masalah yang kami angkat itu harus bisa kami kerjakan dan selesaikan dalam waktu 1 bulan. Kemudian masalah yang kita angkat itu juga harus sesuai dan real, yang ada sesuai dengan masalah yang ada di lapangan, dengan harus ditampilkan bukti-bukti atau dokumentasi dari keadaan tersebut. Jadi keadaan tersebut tidak dibuat-buat atau tidak dikarang-karang. Kemudian ketika kita sudah menentukan isu yang ada, kita menggunakan alat ukur atau pentapisan masalah yang sesuai. Contohnya salah satunya kita menggunakan analisis APKL. Yang pertama itu aktual. Isu yang kami pilih itu adalah isu yang harus sering terjadi berulang-ulang, sedang terjadi saat ini, hangat dibicarakan dan diperkirakan akan muncul dalam waktu-waktu yang terdekat. Kemudian nilai yang kedua itu problematik atau P. Masalah atau isu yang kami pilih itu menyimpang dari standar atau standar yang ada atau ketentuan. Jadi misalnya kami mengharapkan kondisi yang sesuai, tapi kondisi masalah itu terjadi melalui kondisi yang tidak diharapkan. Jadi situ problematik. Masalah tersebut juga menimbulkan kegelisahan dan diperlukan solusi segera untuk diatasi. Kemudian yang ketiga itu kelayakan, K. Isu yang menyangkut kepentingan banyak orang, menyangkut kepentingan para petani misalnya, para penyuluh, bukan hanya bermasalah pada satu orang atau satu individu saja, tapi berdampak luas untuk semua orang yang terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai penyuluh pertanian. Yang keempat itu kelayakan, L. Isu yang logis, kemudian realistis dan pantas, serta dapat dibahas sesuai dengan tugas dan wewenang tanggung jawab pihak kita yang menanganinya. Jadi ketika kita menemukan isu dalam masyarakat, kita menganalisisnya menggunakan analisis APKL itu seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang aktual, problematik, kelayakan, kemudian kelayakan, seperti itu. Keempat faktor ini harus kita beri dengan nilai skor, dan nilai skor misalnya kita pilih antara 1 sampai 5. Nilai 1 itu apa penjelasannya, semua harus dijelaskan oleh masing-masing kami sehingga analisis kami itu benar-benar dapat diterima dan kita dapat memilih masalah, kita dapat memilih ide dan gagasan sesuai dengan analisis yang kita pakai, dan skor yang kita pakai itu dapat diterima, logis, seperti itu. Jadi kemudian ketika sudah ada isu yang kita pilih dalam penilaian kita, maka kita perlu menganalisis juga gagasan. Misalnya kita seperti diajarkan pada pembelajaran tadi bahwa kita menganalisis menggunakan MC Namara. Nah, demikian hal-hal yang saya pelajari pada hari ini bersama Coach Widi. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Semangat!